Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Setelah sebelumnya saya berbagi video mengenai analisa mingguan, kemudian juga analisa teknikal sentimental mingguan untuk pair Euro USD. Kali ini tentang gold market dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 12 sampai 16 Desember. Kalau kita perhatikan pada gold, tidak terjadi perubahan komposisi yang signifikan, di mana kepemilikan institusi besar sebetulnya sejak lama masih dominan long dibandingkan dengan short. Dan saat ini, data-data dari COT yang menunjukkan bahwa tren gold itu bullish sama dengan teknikal. Kalau Anda melihat terjadi penurunan kepemilikan institusi besar terhadap long pada COT, ini sebetulnya di dalam analisa teknikal seperti koreksi atau aksi profit taking. Sehingga kalau Anda perhatikan lagi di sini ada beberapa kali kepemilikan institusi besar terhadap long itu menurun. Sekali lagi itu merupakan bentuk koreksi atau aksi profit taking. Dan pada akhirnya kembali lagi dominan long dengan perbandingan 69% banding 31%. Sekarang kita langsung lihat saja di analisa teknikalnya dengan memperhatikan di trading view dari mulai time frame D1. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan informasi dulu buat Anda yang ingin mengikuti webinar secara gratis di mana saya diundang oleh Philip Future, broker lokal teregulasi Bapepti untuk menyampaikan materi Gold for Living dengan strategi supply and demand, di mana kita nanti akan belajar bagaimana sih kita bisa hidup dari trading gold dengan mencari area base sebagai sebuah bagian dari supply and demand, di mana orang lebih banyak mengenal sebagai price action, tentunya dari dasar yang sederhana dulu. Jika Anda berminat, silakan Anda scan QR pada video ini, atau Anda capture dulu, atau Anda pause dulu. Kalau kita perhatikan di D1, tren dari gold ini sudah rebound, sudah reversal dari sebelumnya turun, di mana puncak demi puncaknya serta lembah demi lembahnya semakin turun, menjadi puncak demi puncak yang semakin naik. Dan kalau kita lihat di sini puncak 1, puncak 2, puncak 3 itu membentuk kenaikan. Demikian juga dengan lembahnya itu kita bisa menyatakan ini sebagai lembah 1 dan 2 juga mengalami kenaikan. Dan ini cocok jika kita menggunakan kombinasi 5 EMA, di mana closing candle itu di atas semua EMA dan EMA 10-nya itu paling atas, menunjukkan terjadi tren yang bullish kuat. Tetapi jangan lupa bahwa kenaikan gold saat ini tertahan di area supply ini karena area ini ada terbentuk pola candle yang disebut dengan bullish engulfing, di mana candle ini menelan candle yang ini, dan sempat terjadi area ini disentuh turun, dan ini diuji untuk kedua kalinya juga mengalami penurunan. Dan di minggu terakhir kemarin juga kembali diuji. Nanti kita lihat apakah di minggu ini terjadi penurunan lebih dahulu, karena memang ini sebuah area supply resistant yang cukup kuat. Kemudian saya juga ingin mengajak Anda untuk memperhatikan momen-momen di mana terjadi kenaikan suku bunga pada Amerika atau The Fed dengan pergerakan gold. Ini saya sudah tandai
Data terakhir tanggal 3 November, kemudian juga tanggal 22 September, demikian juga di tanggal 27 atau 28 Oktober, di mana 3 data ini diumumkan terjadi kenaikan suku bunga sebesar 0,75% alias 75 basis poin pada Amerika. Dan efeknya pada 3 November lalu menimbulkan kenaikan pada gold, dan pada 21 September lalu menimbulkan penurunan pada gold, tetapi ini tidak terlalu banyak dan akhirnya naik. Sehingga kira-kira berkaitan dengan data pengumuman suku bunga yang diikuti oleh Economic Projection di hari Kamis jam 2 dini hari WIB mendatang, saya sedikit memberikan arahan di mana ini sifatnya disclaimer on. Yang pertama, alternatifnya terjadi kenaikan suku bunga 0,75, maka gold berpotensi akan turun. Dan kalau terjadi kenaikan 0,75, kita tidak perlu lagi memperhatikan statement-statement dari Powell, karena kenaikan 0,75 itu sudah suatu bentuk bahwa the Fed tetap akan agresif di dalam menaikkan suku bunga. Tantangannya adalah kalau terjadi kenaikan 0,5. Kalau 0,25 kemungkinannya sangat kecil. Kalau misalkan terjadi kenaikan 0,5% atau 50 basis poin, kita harus memperhatikan aspek yang kedua, yaitu economic projection dan pernyataan Powell selanjutnya konferensi persnya. Kalau misalkan di dalam pernyataan Powell itu tidak menyampaikan soal the Fed akan mengurangi agresivitasnya di dalam menaikkan suku bunga, artinya sebetulnya pernyataannya itu hawkish. Dia juga menyatakan bahwa misalkan ekonomi Amerika bagus, maka gold berpotensi melemah. Tetapi jika kenaikan suku bunganya 0,5% saja diikuti oleh pernyataan bahwa mungkin the Fed akan mengurangi agresivitasnya di tahun 2023 mendatang, maka gold berpotensi terbang. Oleh karena itu, sebaiknya tetap memperhatikan event-event bukan hanya di suku bunganya. Demikian juga dengan economic projection-nya. Kalau misalkan nanti economic projection Amerika dalam hal ini adalah soal suku bunga, itu Anda perhatikan direncanakan naik dan naik dan naik lagi di 2023, maka gold berpotensi kembali melemah. Demikian kesimpulannya dalam kaitannya dengan pengumuman suku bunga Amerika tersebut dengan gerakan gold. Sekarang kita pertajam lagi menjadi time frame H4 untuk membuat trading plan, dan untuk yang konservatif saya akan melakukan buy limit yaitu di 1727. Kenapa buy limit? Karena memang major trend dari gold itu adalah bullish. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan aksi sell, itu boleh saja dilakukan dalam kaitannya memanfaatkan koreksi dan tentunya memperhatikan lot serta menginput stop loss. Untuk buy limit di 1727 itu SL-nya sekitar 100 pip atau 10 poin, TP-nya sekitar 50 poin atau 500 pip, sehingga SL-nya itu 1717, kemudian TP-nya itu 1777, sedangkan entry price-nya tadi saya katakan 1727.
Untuk yang lebih agresifnya tetapi bukan pending order, Anda bisa memperhatikan area ini karena di sini ada bearish engulfing. Pada saat harga naik ke area ini bounce, kemudian ke area ini lagi bounce, dan di sini memang terjadi breakout. Tetapi sama seperti konsep support and resistance, kalau supply di breakout, maka dia akan menjadi demand yang baru, sehingga di sini juga terjadi bounce, dan bukan hal yang tidak mungkin juga di sini akan kembali bounce jika memang dia turun. Jadi ini alasannya kenapa 1761 ini sebagai sebuah level dan area yang perlu diperhatikan untuk kita melakukan aksi buy. Yang lebih agresifnya lagi, tentunya sekali lagi market execution bukan pending order dan menunggu terjadi reaksi di time frame yang lebih kecil, yaitu misalkan H1M30 terbentuk pola double bottom atau juga terbentuk pola candle yang disebut dengan bullish engulfing atau juga bullish pin bar di 1781 ini, karena di sini juga merupakan sebuah area demand di mana di sini ada bullish engulfing dan di sini juga berpotensi terjadi pola chart yang disebut dengan double bottom. Sedangkan untuk melakukan aksi sell, Anda bisa memperhatikan area ini. Area ini kalau kita tarik mundur ke belakang merupakan area high sebelumnya di sini, kemudian juga high sebelumnya di sini, dan kalau kita tarik mundur lagi di sini ada low, sehingga ini juga bisa dijadikan sebuah area flip, dan di sini juga ada high juga, dan selanjutnya di sini ada yang disebut dengan bearish engulfing. Nah, ini kira-kira di sini, sehingga area ini wajib kita pantau untuk melakukan aksi sell, dan itu artinya memanfaatkan koreksi 18.14 ya. Kalau Anda mau lebih tinggi lagi bisa di sekitar 18.33 ini. Jika Anda belum memiliki grup komunitas, karena komunitas ini penting untuk kita bertanya, berbagi informasi, kemudian juga konfirmasi dan lain sebagainya, Anda bisa join di grup trading tenang senang di Telegram ya, ini di mana ini dibagi menjadi beberapa topik, dan Anda sebelum posting tolong baca rule yang ada di pin message. Trading tenang senang ini user ID-nya trading tenang senang, tinggal Anda search. Kemudian juga kalau Anda mau join di Signal gratis premium, Anda bisa japri saya WA 0811992989, di mana nanti Anda juga akan diberikan trading plan, dan bukan hanya trading plan, termasuk juga account saya untuk Anda ikuti, berikut nomor account dan juga password investornya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat trading plan singkat ini. Salam trading tenang senang, jangan lupa BPJS bayar pakai jempol saja. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.